Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
mengeluarkan bukunya. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan dan peribahasa. Sebelum kita lanjut ungkapan dan peribahasa mengenai pembelajaran minggu yang lalu tentang teks sejarah dengan novel sejarah, ada yang tahu atau ada yang bisa memberi kesimpulan atau pemahamannya mengenai teks sejarah dengan novel sejarah itu? Yang bisa boleh angkat tangan. Silakan Zaki. Perbedaan teks sejarah dan novel sejarah adalah teks sejarah adalah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan novel sejarah adalah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi dan sumbernya dari rekaan. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa sih yang membedakan antara teks sejarah dengan novel sejarah? Boleh angkat tangan. Novel sejarah sendiri yaitu terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan gimana. Sedangkan novel sejarah tidak terikat fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan gimana. Ada lagi? Tidak ada. Jadi teks sejarah dengan novel sejarah ini, hal yang paling membedakan dia itu adalah fakta dengan tidak fakta. Dimana di dalam teks sejarah itu kita menceritakan berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang pernah terjadi di masa lampau, dan dia memiliki nilai-nilai sejarah. Sedangkan di novel sejarah itu dia menceritakan kejadian yang mungkin pernah ada tapi ditambah dengan daya imajinasi atau daya khayal oleh si pengarangnya. Dan di dalam novel sejarah itu dia tidak menuntut kebenaran, tapi dia bisa dihayalkan dia ada atau tidak ada, tidak dipertanyakan di dalam novel sejarah. Paham? Kita lanjut ke peribahasa dengan ungkapan. Ada yang tahu apa sih yang disebut dengan ungkapan? Ada yang tahu pengertian mendasar dari ungkapan itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Kenapa enggak? Ungkapan. Ada yang tahu apa yang disebut dengan ungkapan? Tidak ada? Ada yang tahu contoh dari ungkapan? Apa contohnya? Gulung tikar. Contoh dari ungkapan itu kata Ahmad Zaki ada gulung tikar. Gulung tikar itu dia bisa memiliki makna denotatif, bisa konotatif. Benar? Jadi dia bisa yang benar, bisa yang tidak benar. Tapi di ungkapan gulung tikar ini biasanya kita pakai untuk orang-orang yang mengalami kebangkrutan. Jadi disebut gulung tikar karena dia sudah menutup usaha yang dia kembangkan. Jadi dari contoh gulung tikar ini kamu bisa ambil kesimpulan bahwa ungkapan itu adalah gabungan dari dua kata ataupun lebih yang kemudian dia memiliki satu makna. Karena
peribahasa. Bu, dia itu orangnya teman makan teman. Bu, dia itu adalah kacang lupa kulitnya. Nah, peribahasa yang kamu pakai itu apa? Jadi kenapa kamu bisa menyebut orang lain dia kacang lupa kulitnya? Tahu? Tahu. Apa? Siapa yang tahu? Kacang kulitnya. Iya, kacang lupa kulitnya itu maksudnya apa? Orang yang lupa Orang yang lupa seseorang. lupa Akan jasa akan jasa seseorang. Berarti peribahasa itu apa kalau kamu pakai? Peribahasa itu dia bahasa kias yang kita gunakan untuk menunjuk atau mengungkapkan sesuatu. Contohnya saja, ketika kamu punya teman, dulu kamu sama-sama miskin, mungkin sekarang karena kamu masih sekolah, dia sudah bekerja, nah dia memiliki penghasilan. Kemudian ketika kamu bertemu, dia tidak lagi seakrab kamu yang dulu. Karena apa? Dia melihat strata kamu dengan dia sudah berbeda. Kamu masih sekolah, sementara dia sudah memiliki penghasilan sendiri. Nah, kamu sering bilang orang yang seperti itu adalah orang yang kacang lupa akan kulitnya. Nah, jadi peribahasa itu dia kamu gunakan ketika kamu ingin menyampaikan maksud atau makna sesuatu, tapi kamu gunakan bahasa kias. Itu yang disebut dengan peribahasa. Ada yang mau kasih contoh peribahasa? Saya. Lanjut, Angga. Nasi sudah menjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Apa maksudnya? Yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, kalau nasi sudah menjadi bubur itu biasanya kita gunakan ketika ada sesuatu kejadian, mungkin kamu melakukan kesalahan. Nah, setelah kamu melakukan kesalahan itu baru kamu sadar ternyata yang kamu lakukan itu sudah salah. Tapi kamu tidak bisa lagi memperbaiki karena apa? Kalau nasi dibuat jadi bubur sebenarnya dalam keadaan nyata dia enak ya. Nasi dibuat menjadi bubur, tapi kalau dalam kehidupan kamu, peribahasa yang kamu pakai, nasi menjadi bubur ini adalah segala sesuatu kesalahan yang kamu perbuat tidak bisa kamu perbaiki lagi, tidak bisa kamu kembalikan lagi. Ada lagi yang mau kasih contoh peribahasa? Ada yang mau kasih contoh peribahasa? Banyak peribahasa yang selalu kamu gunakan. Lanjut, Zaki. Bagaikan air di daun talas. Bagaikan air di daun talas. Apa artinya? Apa artinya, Zaki? Kamu sering gunakan peribahasa bagaikan air di daun talas. Kamu tahu artinya apa? Ada yang tahu? Yang mau bantu Zaki boleh? Ada yang tahu? Kamu sering menyebutkan bagaikan air di daun talas. Ada yang tahu apa sih maksudnya? Tidak tahu, Zaki? Air di daun talas itu dia tidak pernah menetap. Jadi ketika orang yang tidak memiliki pendirian teguh, dia tidak memiliki pendirian tetap, orang sering sebut bagaikan air di daun talas karena dia selalu berubah-ubah. Ada lagi yang mau kasih contoh? Satu lagi peribahasa? Iya, Fadli, lanjut. Tak kenal maka tak sayang. Apa maksudnya? Apa maksudnya tak kenal maka tak sayang?
makanya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kamu tidak kenal dia, bagaimana kamu bisa menyayangi dia? Kalau orang sekarang beda ya, kamu tidak pernah melihat wajahnya, kamu tidak pernah melihat bagaimana kepribadian aslinya, tapi ketika kamu WhatsApp, kamu bisa bilang sayang gitu. Banyak orang sekarang kamu kenal di Instagram, kamu DM, atau kamu kenal di Facebook, terus kamu kalau di Facebook kamu chat gitu, atau mungkin kamu kenal dari teman kamu, tapi ketika kamu WhatsApp kamu bisa bilang kamu sayang, sementara kamu aja nggak kenal. Jadi tak kenal maka tak sayang ini buat kita yang sering mencap orang sebelum kita mengenal dia. Nah sekarang dari contoh peribahasa dan contoh ungkapan ini, silahkan kamu buat 2 contoh. Kamu kerjakan di buku catatan kamu 2 contoh peribahasa dan 2 contoh ungkapan. Nanti kamu bacakan ke depan hasilnya. Dimulai dari sekarang. Nanti kalau beberapa sendiri ungkapan bunga desa itu kamu pakai buat orang-orang dia yang paling cantik di desanya. Bantu tuan itu orang yang bekerja keras, jadi dia nggak ngebantu, tapi makanya dia 2, dia bisa benar bisa tidak, dia benar membantu tuan atau dia kerja keras. Waktu itu deh. Pak Is sudah? Sudah. Siapa yang mau maju? Lanjut. Kalau bukan aja dulu. Apa Pak Is? Apa Alfi? Kalau masuk ke pandai mana? Boleh? Saya akan membacakan contoh dari ungkapan. Yang pertama, rendah hati, maknanya tidak sombong. Yang kedua, ringan tangan, artinya selalu ingin membantu. Contoh dari peribahasa yang pertama, bagaikan minyak dengan air. Maknanya pendapat atas sesuatu tidak akan bisa bersama atau bersatu. Yang kedua, sambil menyelam minum air, maknanya pekerjaan dilakukan bersama. Oke. Jadi ungkapan yang dipakai itu tadi apa? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu adalah ungkapan yang kita gunakan bagi orang-orang yang tidak sombong atau orang-orang yang suka menolong orang lain. Apa satu lagi tadi? Ringan tangan. Ringan tangan. Ringan tangan itu adalah orang yang suka memberi kepada orang lain. Peribahasa yang dipakai itu bagaikan air dengan minyak. Air dengan minyak itu seperti apapun kita menggabungkan, dia tidak akan pernah bertemu. Kamu masukkan di dalam botol, air akan pergi ke atas atau air di bawah, pokoknya dia tidak akan bersatu, akan terlihat gumpalan-gumpalan minyak gitu. Jadi maknanya bahwa segala sesuatu pendapat orang tidak akan mungkin sama.
dengan kita gitu. Atau bisa juga mungkin ketika kita mungkin memiliki seseorang pasangan, ketika kamu memiliki pasangan yang berbeda derajat dengan kita, berbeda strata dengan kita, orang kan sering sebut mereka itu bagaikan air dengan minyak karena tidak mungkin bersatu karena adanya perbedaan di antara kita gitu. Yang satu lagi tadi apa? Sambil menyelam minum air. Itu makanya di dalam satu hal kita bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Ada lagi yang mau maju? Lanjut. Saya akan membacakan dua contoh ungkapan, yaitu satu, naik daun yang artinya naik jabatan. Yang kedua yaitu tangan kanan, yaitu orang yang dipercaya. Dua contoh peribahasa, satu, bagaikan katak dalam tempurung. Yang kedua yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Lanjut. Nah, kamu pakai yang ungkapan pertama itu tadi tangan kanan. Tangan kanan itu adalah orang yang dipercayai. Yang kedua tadi apa satu lagi? Naik daun. Naik daun. Naik daun itu ungkapan yang kita pakai untuk orang-orang yang mengalami kesuksesan gitu. Nah, yang peribahasa kamu gunakan tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya itu adalah ketika berbicara dia tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Satu lagi tadi bagaikan katak di dalam tempurung. Orang sering menyebut ketika dia memiliki sifat yang sangat sombong, orang sering sebut dia bagaikan katak di dalam tempurung. Karena kalau katak dia di dalam tempurung, dia lompat ke atas, dia seakan-akan mencapai langit. Dia lompat ke kiri, dia seakan-akan bertemu dengan pinggir bumi. Dia lompat ke kanan juga seperti itu. Jadi dia merasa bahwa dialah yang paling hebat di dunia ini karena dia bisa mencapai puncak bumi. Tapi ketika dia dibuka dalam tempurung itu, dia akan melihat luasnya dunia. Jadi ketika dia orang sombong, dia merasa dia yang paling hebat, itu orang sering sebut dia itu bagaikan katak di dalam tempurung. Dia kurang pergaulan, dia hanya merasa dia yang paling hebat. Paham yang peribahasa? Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya silakan kamu bawa contoh teks editorial. Kamu bisa cari sendiri masing-masing bawa satu. Teks itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan peribahasa dengan ungkapan itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Paham tidak apa itu peribahasa dan ungkapan itu? Paham. Ada yang bisa menyimpulkan? Bu, ungkapan itu ini, Bu. Peribahasa itu ini, Bu. Ada yang bisa? Tidak bisa? Ibu simpulkan, ungkapan itu adalah gabungan dari dua kata. Ketika dia digabung, dia akan memberikan makna yang baru. Biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ungkapan ini dia bisa memiliki makna sebenarnya, bisa juga tidak sebenarnya. Tapi tidak selalu ya setiap ungkapan itu memiliki dua makna. Terkadang ungkapan itu dia hanya memiliki satu makna saja. Sedangkan peribahasa itu dia adalah bahasa kias yang kita gunakan untuk mengungkapkan makna sesuatu. Contohnya saja kamu gunakan bagaikan pinang dibelah dua. Itu adalah peribahasa yang kita pakai untuk orang-orang yang memiliki saudara kembar. Ketika dia kembar, dia memang tidak sama tapi dia mirip gitu. Ketika pinang dibelah dua, dia tidak mungkin sama tapi mirip-mirip gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar apa lagi? Agama. Bahasa. Bu.